Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Siapa yang tidak mengenal aroma bawang merah yang memikat? Tahukah sahabat bahwa panen bawang merah bisa dioptimalkan dengan langkah-langkah tertentu? Mari kita temukan bersama rahasia keberhasilannya dalam video kali ini, dan jangan lewatkan. Bawang merah merupakan tanaman rempah yang berasal dari Iran, Syria, Pakistan. Setelah abad ke-7, tanaman ini menyebar ke Eropa Timur, Barat, dan Utara, sehingga abad ke-19 menyebar ke Amerika, Asia Timur, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di Indonesia saat ini dikenal dengan 3 jenis bawang merah menurut bentuknya, yaitu yang pertama, jenis onion, yang bentuknya bulat, mengembung seperti balon. Jika diiris melintang, akan terlihat berlapis-lapis berbentuk lingkaran. Banyak berasal dan dibudidayakan di Eropa. Yang kedua, jenis shallot. Bentuknya lebih kecil dari onion, memanjang dengan penampang setengah lingkaran. Jenis inilah yang umum dibudidayakan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Filipina. Yang ketiga, bawang bombay. Bentuknya menggembung seperti onion tetapi lebih besar. Lazimnya dikonsumsi sebagai lalapan karena aroma dan rasanya yang tidak terlalu tajam. Bawang merah sebenarnya bukanlah umbi, melainkan bagian pangkal daun atau disebut juga bulbus yang berlapis-lapis. Sedangkan batang sejati yang disebut juga dikssus berada di antara bulbus tersebut dengan akar. Bentuknya pendek tipis seperti cakram dan selalu berada di dalam tanah. Tetapi karena sebagian bulbus tersebut terpendam di dalam tanah, maka dianggapnya sebagai umbi. Agar lebih mudah dipahami, baiklah, dalam video kali ini kita sebut saja sebagai umbi lapis. Bawang merah paling ideal ditanam saat awal hingga pertengahan musim kemarau. Meski tidak sedikit pula ditanam menjelang awal dan akhir musim hujan, dengan penyesuaian ketinggian bedengan dan pengaturan drainase yang lancar. Tanaman bawang merah di awal dan akhir musim hujan hanya dilakukan pada lahan-lahan tegalan dengan tipikal tanah yang tidak mengikat air. Misalnya pada tanah berpasir dengan tingkat porositas yang tinggi. Untuk menghasilkan panen bawang merah yang maksimal, kita perlu memperhatikan faktor-faktor penting, diantaranya umur bibit yang cukup, memilih jenis tanah yang tepat, pemberian pupuk yang tepat fase, serta tepat jenis kandungan hara. Tugas selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit, serta kendala-kendala faktor abiotik seperti cuaca dan perubahan pH tanah. Untuk pengolahan tanah, disarankan pengelolaan tanah untuk penanaman bawang merah membentuk bongkahan-bongkahan kecil atau partikel yang lebih kecil, terutama jika jenisnya tanah liat. Jika lahan yang dipakai adalah lahan bekas sawah atau tanaman yang dipupuk secara intensif, maka penaburan dolomit sangatlah penting, berkisar 1-1,5 ton per hektar apabila keasaman tanah kurang dari pH 5,6. Kandungan bahan organik juga penting pada tanah jenis liat maupun berpasir, namun tidak boleh berlebihan. Pupuk organik diberikan dalam bentuk kompos atau pupuk kandang yang telah matang. Ketinggian guludan. Tidak ada acuan pasti mengenai ketinggian bedengan. Tiap-tiap daerah bervariasi menyesuaikan jenis tanah, musim, dan ketersediaan air. Pada lahan-lahan tanah liat, gulutan dibuat lebih tinggi daripada di daerah berpasir, karena lahan tanah liat menahan air tidak cepat hilang, sehingga ketinggian disesuaikan agar akar tanaman tidak terendam air.
Sedangkan di tanah berpasir, gulutan dibuat rendah karena tekstur pasir kurang stabil serta tidak mampu menahan air. Pada lahan berpasir inilah penyiraman harus dilakukan secara lebih rutin. Pemupukan dasar. Yang perlu diperhatikan adalah unsur belerang atau sulfur. Penting bagi tanaman bawang merah untuk merangsang pembentukan anakan dan aroma yang tajam. Selain itu juga untuk melenturkan dinding-dinding sel umbi bawang merah sehingga meningkatkan ukuran bawang merah. Unsur sulfur atau es terdapat pada pupuk ZA dan ZK. Oleh karenanya, penting sekali memberikan sebagian unsur N dalam bentuk ZA di samping dalam bentuk urea. Demikian pula unsur K dalam bentuk ZK. Memberikan unsur N hanya dalam bentuk pupuk urea atau nitrat saja tanpa diimbangi ZA membuat tanaman terlalu vigor dan daya tahan terhadap cuaca lemah serta mudah rebah. Sedangkan membentuk unsur K dengan KCl atau NPK tanpa diimbangi ZK berpotensi menyebabkan bawang merah mudah susut bobotnya ketika dipanen. Pemupukan dasar berupa urea 50 kg per hektar, ZA 100 kg per hektar, SP36 250 sampai 300 kg per hektar, KCl sebanyak 50 kg per hektar. Pupuk-pupuk tersebut sebelum diaplikasikan dan lahan dibiarkan selama 1 minggu sebelum bedengan ditanami. Selanjutnya, aplikasi humalit saat penanaman. Humat merupakan produk asam humat larut air, mempunyai banyak manfaat, diantaranya mempertahankan porositas tanah, mencukupi karbon organik secara instan, serta sebagai celat organik untuk mengoptimalkan pupuk bermuatan kation. Dengan penggunaan humalit ini, kebutuhan pupuk organik padat bisa dikurangi hingga 50%. Aplikasi humalit dilakukan sebelum bibit ditanam dengan cara pengocoran pada lubang-lubang di mana benih akan ditanam dengan dosis 5 gram per liter air untuk 4-5 lubang tanam. Beberapa saat kemudian, penanaman bibit bawang merah bisa dilakukan dengan membenamkan benih ke dalam lubang tanam. Lalu bagaimanakah perawatan dan pemupukan susulannya? Menjaga kelembapan tanah pada awal-awal pertumbuhan bawang merah sangat penting dilakukan. Jika tanah mudah kering atau di musim kemarau, lakukan penyiraman setidaknya sehari sekali. Terutama masa-masa pembentukan umbi lapis yang merupakan masa-masa paling penting kebutuhan air harus tercukupi. Tidak dapat dipungkiri, jenis-jenis dan kombinasi pupuk makro yang digunakan oleh penanaman bawang merah cukup bervariasi dan berkaitan dengan kebiasaan setempat. Idealnya, pemupukan susulan setelah tanaman berumur 2 minggu terdiri dari untuk area dalam 1 hektar digunakan urea 95 kg, ZA 200 kg, KCl 100 kg, humalit 5 kg, atau bisa juga dengan urea 150 kg, ZA 100 kg, ZK 100 kg, dan humalit 5 kg. Dan untuk pemupukan susulan selanjutnya saat tanaman berumur 5 minggu terdiri dari urea 50 kg, ZA 100 kg, KCl 50 kg, humalit 5 kg, diaduk rata. Pemupukan diberikan dengan membuat garitan di samping tanaman. Penyiangan gulma dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 musim tanam. Untuk menghemat biaya, lakukan penyiangan bersamaan dengan pemberian pupuk susulan. Namun, apabila serangan gulma menghebat, segera lakukan penyiangan tanpa menunggu pemberian pupuk susulan. Aplikasi pupuk daun juga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, kualitas panen, dan daya simpan bawang merah setelah dipanen, agar tidak mudah susut terlalu banyak.
Pupuk daun juga diperlukan sebagai upaya melengkapi unsur hara jika pemupukan lewat tanah mengalami hambatan, sehingga tidak terserap dan dimanfaatkan secara optimal oleh tanaman. Pupuk daun yang digunakan berikut ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas melalui peningkatan anakan produktif dan bobot bawang merah, serta daya simpan yang lama. Yang pertama, Orbios merupakan pupuk enzim organik, memaksimalkan proses pengubahan unsur-unsur hara, oksigen, karbon, hidrogen menjadi bagian-bagian tubuh tanaman dari akar hingga daun, serta untuk efisiensi penyerapan serta pemanfaatan unsur hara yang diserap dari tanah, sehingga penggunaan pupuk anorganik dapat dikurangi 25%. Diaplikasikan sejak tanaman berumur 5 hari, selanjutnya setiap 1 minggu sekali. Yang kedua, Micron Cell mengandung unsur-unsur mikro seperti Fe, Mn, Zn, B, Mo dalam bentuk selet untuk menyempurnakan proses pertumbuhan tanaman, terutama pada lahan-lahan intensif. Diaplikasikan setiap 1 minggu sekali. Yang ketiga, Fokus K dengan kandungan kalium, fosfat, boron dalam bentuk instan atau siap diserap dan dimanfaatkan tanaman untuk memaksimalkan pembentukan umbi. Aplikasi dimulai saat tanaman mulai membentuk calon umbi lapis. Kalinet juga penting diaplikasikan di saat tanaman mengalami kekurangan air, yaitu untuk meningkatkan ketahanan terhadap stres lingkungan. Yang perlu diperhatikan, daun bawang merah mempunyai lapisan lilin pada permukaannya, sehingga tidak mudah basah oleh air. Fakta yang kami temukan di lapangan selama ini adalah penyemprotan pada daun bawang merah hanya mencapai efektivitas maksimal 67% cairan yang menempel pada permukaan daun. Sisanya hanya jatuh ke tanah dan terbuang sia-sia. Gloss merupakan produk adjuvan non-ionik yang membantu pembasahan dan penetrasi atau penembusan bahan semprotan pada permukaan tanaman yang berlapis zat lilin, sehingga efektivitas dan efikasi aplikasi pestisida maupun pupuk daun meningkat serta efisien. Pada musim hujan dan cuaca mendung, penetrasi pestisida dan pupuk daun yang telah dicampur gloss ke dalam jaringan tanaman tidak lagi tergantung pada sinar matahari untuk membuka stomata. Formula kedua produk tersebut memperlunak ikatan molekul air menjadi lembut sehingga air mudah dan cepat masuk ke sel-sel tanaman melalui kutikula daun. Sedangkan pada musim kemarau, dengan penggunaan gloss, cairan yang disemprotkan akan lebih cepat meresap atau masuk ke dalam jaringan tanaman sebelum cairan tersebut mengering oleh terik matahari. Tanpa campuran gloss, cairan semprot lebih cepat mengering oleh matahari dan tiupan angin sebelum bahan aktif dan pupuk terserap semua ke dalam tanaman. Dengan perpaduan metode ini, akan tercapai peningkatan hasil panen bawang merah dari perbanyakan dan pembesaran umbi. Hasil lainnya adalah efisiensi pemupukan dan pengendalian hama atau penyakit, ketahanan simpan, serta peningkatan kualitas hasil panen. Itulah tadi tips dan triks dari kami untuk memaksimalkan hasil dari budidaya bawang merah. Dari pemilihan bibit hingga perawatan tanaman, setiap langkah memiliki perannya sendiri. Semoga informasi yang kami bagikan dapat memberikan manfaat bagi sahabat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips pertanian lainnya. Terima kasih telah menonton. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.